Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di Kairos Ministry malam hari ini. Semua bersuka cita, amin. Setahun kita gak berjumpa dan kita boleh berjumpa kembali. Semua masih bersuka cita, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik untuk setiap kita. Mari saat ini kita datang, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Mari setiap kita boleh siapkan hati kita, untuk kita boleh menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita angkat pujian, bersyukurlah bagi Tuhan. Setiap kita boleh bertepuk tangan di rumah, atau kita boleh lambaikan tangan kita. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersatu hati kita berdoa. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Dan setiap kami di tempat ini. Kami percaya saat ini Tuhan bahwa Engkau hadir menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi ucapan syukur kami. Lewat pujian kami yang terbaik mau kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu merasakan Kau hadir menyertai setiap kami. Hadirat Allah memenuhi setiap kami.
Kami mau buka hati kami Tuhan saat ini. Kami mau lebih lagi menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rabayas Kiaramayas. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Dia perbuat bagi setiap kita. Banyak yang Kau perbuat
kita boleh menyatakan syukur lewat ucapanmu, pujianmu di hadapan Tuhan. Katakan syukur, syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sangat baik, kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sembah pujian kami naikkan bagimu, Dialah yang mengasihi, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Sekiara-lamaya-lamaya-sekiara-lamaya-lamaya. Jesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, kemanapun dan apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dari ayat muda buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah kami Kemanakah aku dapat pergi, dalam menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terlalu bagiku, sungguh indah. Mari setiap kita boleh menyatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan, dan Kau dekat, dan Kau dekat akan seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari setiap kita boleh menyatakan pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita dan siap lebih lagi menerima segala yang terbaik. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan semua bagi Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari hambanya Bapak Henry Manoputi. Silakan. Haleluya. Shalom. Wow, luar biasa. Oke, buat semua rekan-rekan dari Dikayos Ministry yang baik yang ada di rumah Pak Marshall sini, juga semua di rumah. Sesaat lagi kita akan mendengar pesan Tuhan melalui firman yang akan dibawakan oleh Pak Gembala, Pak Marcel. Baik, sebenarnya saya tidak bersaksi, tetapi saya mau mengajak kita semua untuk berdoa dan kita masuk lebih hening lagi, sehingga betul-betul kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan sebelum Tuhan berbicara bagi kita semua. Terpujilah Bapa di sorga.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat di Kairos Ministry. Malam hari ini Bapak, kami baik yang di rumah yang sudah Engkau pilih untuk ambil bagian, bahkan untuk memuji, menyembah, bahkan untuk mendengar kebenaran, kami mengucap syukur. Terima kasih. Engkau berkati kami, Engkau jamah setiap hati kami. Telinga kami, biarlah telinga rohani kami boleh terbuka, dikuduskan untuk siap mendengar kebenaran firman. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal akan Engkau, bahkan faham akan Engkau. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus, malam hari ini semua kami yang mengikuti acara ini, baik yang di rumah, Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami tinggalkan segala aktivitas kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki. Kami mau mendengar firman. Roh Kudus, ajar kami, terutama setiap kami yang mengikuti acara ini, supaya kami semakin hari kami boleh lebih mengenal akan Engkau. Terpujilah Engkau. Pandemi boleh ada, pandemi mau selesai atau tidak, yang kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bawa kami lebih mengenal Engkau. Kami dapat mengerti mengapa Engkau izinkan pandemi ini terjadi. Tolong kami dijauhkan daripada penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini. Khususnya kami, anak-anak-Mu yang Kau pilih, yang ada di Kairos Ministry.
lebih lagi di dalam kebenaran-Mu. Kami sehati sepakat mau berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Marsial Patyasi. Engkau urapi dengan urapan dari sorga, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir dikendalikan oleh Roh Kudus, dan semua kami yang mengikuti acara malam ini diberkati. Terpujilah Engkau. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kesempatan ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Pimpin kami, aku yang menyampaikan firman-Mu yang banyak kelemahan, ampuni segala dosa. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang mendengarkan firman-Mu lewat online, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena nanti pada saatnya kita akan sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau saat ini kita bisa beribadah, kita harus bersyukur. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan baca bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Di situ perikopnya adalah angin ribut. Ya, saya akan baca ayat yang 35, Bapak Ibu ayat yang ke-36 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-41. Ya. Angin ribut diredakan.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat Mereka 36. meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu bangun mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini, kira-kira nanti bulan Maret ya, bulan Maret itu kita akan memasuki 1 tahun adanya wabah COVID-19. Tanpa terasa kita dikuasai oleh COVID bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan ini menurut saya yang saya alami baru kali ini, suatu wabah penyakit yang melanda seluruh dunia, bukan satu negara atau mungkin di ASEAN atau Asia saja, tapi ini seluruh dunia. Dan itu semua tetap ada otoritas dari Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi baca firman Tuhan terkait angin ribut diredakan, tetapi tema yang saya mau ambil dari pembacaan ini adalah, kenalkah kau akan Tuhan Yesus? Mengapa saya mengatakan demikian? Kenapa tema saya kenalkah kau akan Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat di ayat yang 41 tadi, murid-muridnya mengatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu murid-murid Tuhan ini sudah selama itu mereka selalu berjalan bersama Yesus, mengikuti kemana saja Tuhan Yesus beribadah, pelayanan, kemana-mana menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan sebagainya yang dilakukan. Mereka mengikuti. Tetapi kenapa sampai di ayat 41 dikatakan siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kalau masa-masa yang sulit seperti saat ini, di mana dalam keadaan COVID seperti ini, banyak hal yang melanda hidup kita, dan semuanya menjadi serba sulit. Bukan hanya dari wabah COVID, namun saat ini kita tahu semua bahwa mulai ada bencana-bencana yang diawali dari bulan Januari kemarin, pesawat yang jatuh, dan itu terus bencana alam yang lain mengikuti sampai saat ini juga makin banyak. Manakala hujan yang deras, itu air meluap, banjir di mana-mana, dan itu menimbulkan korban cukup besar. Jadi pada masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa untuk percaya atau enggak kan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan ditolong. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya otoritas terhadap alam semesta, Bapak Ibu sekalian. Langit, udara, laut, darat, semua ada di dalam otoritas Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tadi firman tadi, ada 5 poin yang saya baca di situ ya. Pertama adalah murid-muridnya ada bersama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita baca tadi ayat 35-41, di situ murid-muridnya ada bersama dia, Tuhan Yesus. Kemudian saat itu juga ada badai permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka menjadi takut binasa. Kemudian lagi, tapi mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Selain itu yang terakhir, mereka juga mendapat teguran dari Tuhan Yesus terkait ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Tuhan memerintahkan angin ribut dan danau diam dan tenanglah. Itu artinya dia berdaulat penuh akan alam semesta. Kemudian dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata demikian karena kenapa? Karena Tuhan tahu mereka belum mengenal dia sepenuhnya. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak kenal
siapa Yesus ini sebenarnya. Kalau mereka kenal, mereka tidak akan bicara seperti itu. Nah, sedangkan mindset kerajaan surga, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ingin tahu bagaimana kerajaan surga, Tuhan tuh ingin, Bapa di surga ingin agar kita ini tidak sekedar percaya bahwa akan Tuhan Yesus, tetapi Dia ingin agar kita betul-betul mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Siapa Dia? Dia datang dari tempat yang maha tinggi, kemudian Dia turun ke dunia, dan kemudian Dia akan kembali lagi ke surga. Dan saat itu murid-muridnya melihat semua. Tetapi ternyata juga banyak juga di antara mereka yang belum mengenal. Itulah mengapa mereka mengatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin agar kita benar-benar mengenal siapakah Dia. Dalam Lukas 9 ayat 20, Tuhan Yesus juga bertanya kepada orang banyak. Dia berkata, siapakah aku ini? Kemudian, dan menurut kamu, kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Jadi Tuhan ingin kita ini, murid-muridnya ini tahu, mengenal siapa Dia. Itulah mengapa Tuhan Yesus sekalipun sehari-hari mereka berjalan bersama-sama dengan 12 muridnya, namun Tuhan masih ngetes, masih tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Tujuannya Tuhan ingin tahu supaya kamu itu betul-betul mengenal aku apa enggak. Atau cuma sekedar ikut tahu gitu, tapi sebenarnya belum kenal siapa Dia ini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mengenal Dia dengan benar, pasti percayanya juga mantap, Bapak Ibu ya. Namun kalau mengenalnya setengah-setengah, cuma lihat, Dia mampu menyembuhkan, Dia mau lakukan mujizat itu, tapi kalau dia tidak mengenal dengan benar, manakala ada suatu permasalahan seperti yang dialami murid-murid ini tadi, akhirnya mereka ragu-ragu, lalu mereka bertanya, siapa orang ini, kok bisa? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita pelajari, bahwa kita tidak hanya sekedar tahu. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Saya yakin semua Bapak Ibu akan mengatakan, yes, saya percaya. Tetapi begitu Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan yang besar, yang berat, Bapak Ibu lalu mulai pikir lain, cari cara lain, ragu-ragu, cari pertolongan dari teman, dari sahabat, dari saudara, dari bos, dari orang yang kita kenal, pejabat. Karena apa? Berarti kita tidak kenal Dia. Kalau kita kenal Dia, kita tidak akan kemana-mana, tetap kembali ke Dia. Karena kenapa? Kita tahu Dia, kita kenal Dia. Nah, saya akan memberi contoh orang siapa yang betul-betul mengenal Tuhan Yesus. Dan karena dia kenal itu Bapa di surga, dia kenal betul Tuhan Yesus, dia nggak ragu-ragu. Contoh kita semua sudah tahu, Abraham. Coba waktu dia disuruh keluar dari Ur Kasdi. Mungkin kita kalau disuruh, kayak saya disuruh, Pak Marcel langsung pergi ke, katakanlah ke Eropa. Gitu. Saya nggak pernah ke sana. Kalau disuruh ke sana sekarang, mau Eropa itu yang kemana, negara mana? Pasti nggak tahu ya kan, ragu-ragu. Tapi Abraham langsung dikatakan keluar dari Ur Kasdi, dia pun berangkat. Nah itu kalau dia nggak kenal siapa Bapa di surga, dia tidak kenal itu Tuhan, dia tidak akan melangkah. Tetapi karena dia percaya, dia langsung berangkat. Kemudian pada saat dia disuruh persembahkan anak tunggalmu Ishak, kalau dia nggak kenal Bapa di surga, dia pasti pikir-pikir, Tuhan, aku sudah sampai usia 100 tahun ini baru punya anak satu lagi, kok disuruh mempersembahkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena dia mengenal Bapa di surga, no comment, langsung dia laksanakan. Nah ini contoh orang yang kenal, yang mengenal Bapa di surga. Kemudian satu lagi, Nuh, waktu dia disuruh membangun bahtera, kalau dipikir secara nalar, membangun bahtera di atas gunung, dan bukan waktu musim hujan saat itu, kira-kira gitu ya. Kalau orang manusia biasa kita berpikir kok aneh ya, tetapi karena dia mengenal Bapa di surga, dia tahu, sehingga tanpa komentar dia cuma tinggal mengikuti apapun saran-sarannya, ukurannya, dimensinya, dia lakukan semua dengan baik. Itu ciri orang yang mengenal Tuhan Yesus, sehingga dia tanpa komen, dia langsung melangkah. Satu lagi contoh, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu sekalian, tapi saya kasih contoh yang sangat ekstrim. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus,
Dia tidak kenal Bapa di surga. Pada saat dia akan mau dimasukkan ke perapian yang dipanasan sampai 1000 kali panasnya, tidak akan mungkin dia berani. Tetapi karena dia tahu, dia kenal itu Bapa di surga, dan dia siap. Di ayat Daniel 3 ayat 17 dan 18, dia mengatakan demikian, saya akan baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi ini dari kata-kata itu dia menunjukkan dia kenal betul. Kemudian ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini orang, 3 orang ini yang betul-betul kenal betul siapa Yesus, sehingga mereka nggak gentar maju melangkah karena dia tahu Yesusku itu Tuhanku, Bapakku di surga itu luar biasa, nggak akan disia-siakan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenal siapa Yesus kita. Kita harus mengenal siapa Bapa di surga. Jangan hanya kita ikut ibadah, KKR atau apapun, ada mujizat di mana-mana. Kita datang, kita ikut, kita beribadah. Ditanya percaya, amin, amin. Tapi begitu menghadapi permasalahan, grogi. Cari cara lain, cari dengan pola pikir kita sendiri. Lupa bahwa Tuhan Yesus dulu, dia punya otoritas, dia berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau kita mengerti, kita mengenal dia, nggak perlu kemana-mana. Contohlah aja dengan Sadrak, Mesak, Abednego, ditantang. Kalau Tuhan tidak tolong kami, saya pun tidak akan menyembah patung raja. Itu menyatakan bahwa dia ini sangat percaya dan dia kenal betul Bapaknya. Dan kita lihat hasilnya bagaimana. Benar-benar pada saat dia masuk di perapian, Sadrak, Mesak, Abednego, ternyata semua orang melihat ternyata kok ada 4 orang. Ya itulah malaikat. Ya, dan itulah Tuhan kita. Dia sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu contoh juga yang tidak mengenal Tuhan Yesus, walaupun sering kumpul, ya. Satu contoh yang sangat ekstrim, ya. Petrus, Bapak Ibu sekalian, ya. Matius 14 ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Loh, padahal dia dulu ada bersama Tuhan Yesus. Kalau dia kenal, dia kan tidak mungkin tenggelam. Tetapi kenapa kok waktu ada Tuhan Yesus pun dia tenggelam? Karena dia sehari-hari bersama Tuhan Yesus, tetapi dia sehari-hari pun tidak kenal betul siapa Tuhan Yesus. Itulah mengapa waktu dia kelihatan angin, gelombang itu atau permasalahan dalam hidup kita, langsung tenggelam. Baru teriak Tuhan. Nah setelah itu saya yakin bahwa dia bilang, iya dia memang Mesias itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku nggak percaya. Padahal sehari-hari dia bersama Tuhan Yesus. Jadi belum tentu orang yang murid-murid aja yang setiap hari bersama-sama Tuhan Yesus, mereka lihat mujizat, mereka lihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetapi nyatanya mereka belum mengenal betul siapa Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi betul-betul kita perlu mengenal, apalagi di zaman yang sulit seperti ini. Setiap saat kita yang mungkin saat ini dalam keadaan nyaman, masih dalam keadaan aman, perusahaan masih jalan baik, keuangan masih cukup, mungkin kita masih bisa, haleluya puji Tuhan. Tetapi manakala suatu saat problema datang mendadak, suatu musibah atau besar yang kita hadapi, percayakah engkau atau kenalkah engkau Tuhan Yesus? Karena saya yakin kalau engkau kenal dia, engkau tidak akan bimbang ragu. Tetap kau akan pada jalanmu, tetap kau akan percaya bahwa dia akan menolong kau. Jadi kita seperti Petrus Bapak Ibu. Setiap hari kita berdoa, kita baca firman, kita beribadah, persekutuan di mana-mana kita ikut. Tetapi saat menghadapi masalah, ternyata kita juga masih goyah. Kita masih berupaya dengan cara-cara sendiri. Kenapa kita tidak berani dekat, malah mendekat pada Tuhan? Itu yang menunjukkan bahwa kita mengenal dia. Bapak Ibu sekalian, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita harus belajar mengenal Tuhan lebih sungguh dengan bergaul intim setiap hari. Sampai akhirnya kita bukan hanya dikatakan percaya,
tetapi lebih dari itu kita mengenal siapa Dia. Mengapa kita perlu belajar mengenal Tuhan setiap hari? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di Hosea 4 ayat 6, firman-Nya mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi walaupun kita percaya, amin. Tetapi akhirnya kenapa kok kita binasa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dibuktikan pada saat kita punya pergumulan, bingung, cari cara lain. Karena kenapa? Tidak mengenal Allah. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Semakin kita mengenal Tuhan kita semakin mempercayainya. Jadi kalau kita kenal Dia, kita tuh makin percaya. Semakin kita kenal Dia, kita tidak mudah goyah. Semakin kita mengenal Dia, kita tidak akan bimbang dan ragu setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Kita tetap tenang karena saya tahu Dia yang sanggup menolong saya. Contoh lagi seperti katakanlah saya tahu Pak Yosi, katakanlah dia bos dari suatu pimpinan besar. Karena saya butuhkan pekerjaan, saya tahu dia itu orang baik dan dia selalu menolong orang. Sehingga kalau saya butuh pertolongan, saya datang ke dia. Saya yakin saya tidak bimbang karena saya tahu orang ini orang murah hati, selalu menolong. Sehingga pada saat saya datang, saya pasti ditolong. Saya nggak bingung lagi apa bisa ya Pak Yosi. Nggak pakai tanya gitu lagi. Saya langsung melangkah karena saya tahu dia pasti menolong saya. Saya tahu karena dia orang yang murah hati. Saya mengenal dia sifatnya seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenal, kita pasti semakin percaya dan kita semakin cinta. Jika kita kurang mengenal, ya akhirnya kita menganggap Tuhan itu tidak baik bagi kita. Pada saat kita mengalami beban, permasalahan, kita mengatakan Tuhan tidak sayang kita. Pada saat kita punya sakit penyakit, kita bilang Tuhan tidak sayang kita. Kalau kita kekurangan, kita bilang Tuhan tidak baik buat kita. Padahal dikatakan Kejadian 22 ayat 14, Tuhan itu Yehova Jireh. Artinya Dia itu menyediakan. Yehova Rafa, Dia itu penyembuhku. Jadi Dia itu lengkap asal engkau mengenal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita kenal Dia, kita tahu track recordnya. Artinya kita tahu Dia sanggup menolong kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan apa kata Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau artinya mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan Tuhan Yesus. Itu hidup yang kekal. Jadi kita harus mengenal. Karena kalau kita tidak mengenal, kita binasa. Hosea 4 ayat 6 berarti ya. Jadi kita harus mengenal dan kita harus belajar mengenal Dia. Belajar mengenal Dia supaya kita tahu setiap ada permasalahan datang kepada kita, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita tenang karena kita mengenal Bapakku di surga, Dia Yehova Jireh, Dia menyediakan. Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Dan Dia banyak hal, banyak istilah-istilah Yehova Nisi, Yehova, ada yang lain yang menyatakan bahwa Dia itu punya otoritas, Dia punya kemampuan. Dan kita harus mengenal Dia seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi dengan keadaan kita saat ini. Masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa yang harus percaya. Nah, untuk percaya kita harus mengenal pribadi yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Dia, kita percaya masa-masa sulit boleh ada. 100.000 orang jatuh di kiriku, 10.000 jatuh di tangan kananku, tetapi kita tetap tenang karena apa? Kita kenal Tuhan Yesus, kita kenal Bapa di surga, Dia yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, malam ini kita rubah mindset kita. Kita berupaya untuk belajar mengenal Tuhan Yesus setiap hari lewat baca firman dan berdoa. Baca firman dan berdoa setiap hari. Dengan demikian kita semakin mengenal Bapa di surga. Dan akhirnya setiap ada pergumulan, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi kita percaya pertolongannya selalu ada dan ya dan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini.
Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian responi firman ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin firman ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mindset kita dirubah untuk tidak sekedar percaya, tetapi kita mengenal pribadi yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, Bapak yang murah, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengerti, mengenal siapakah Engkau Yesus. Engkau mengajarkan kami untuk mengenal bahwa Engkaulah Allah Bapa yang baik. Engkaulah Yehova Jireh, Engkaulah Yehova Rafa, Engkaulah Yehova Nifi. Engkaulah Tuhan Yesus yang setiap siap menolong kami anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Bapa yang makasih, ubahkan kami semua mindset kami, jemaat-Mu yang ada saat ini melalui online Zoom ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau ubahkan mindset mereka, pola pikir mereka untuk mau terus belajar mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Makin mengenal Tuhan Yesus, makin percaya, sehingga hidup kami, rohani kami ditingkatkan. Saat kami menghadapi pergumulan, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Kami tetap mengandalkan Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami kenal. Dia sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah saat ini, mulai hari ini kami mulai lebih lagi belajar mengenal Tuhan Yesus. Dan kami diberkati sampai hari-hari ke depan kami semakin didewasakan iman kami, percaya kami, pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah malam ini kita semua boleh diberkati dan kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat pujian, walau ku tak dapat melihat. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari lebih lagi kita nyatakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, kami percaya. Walau ku
kemuliaan bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri oleh berkat. Mari saudara kekasih, kita berdoa siapa? Ya Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami bersuka cita, kami bersyukur, kami menikmati kebaikan kasih-Mu yang sudah boleh menuntun kami mengikuti pujian penyembahan, penyampaian firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus sudah bekerja melalui firman sehingga kami boleh lebih lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berfirman, jadikan seluruh bangsa murid. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk diri kami. Setelah kami terima firman, kami tahu bahwa berkat itu bukan hanya bagi kami, tetapi harus kami bagikan supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Kami mulai dari rumah tangga kami. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang mengikuti persekutuan doa malam hari ini lewat Zoom, ataupun mereka yang mungkin tidak sempat. Seluruh anggota dari Dikaios Ministry, dimanapun mereka berada, jamah hati mereka oleh kebenaran firman, sehingga semua kami boleh lebih lagi mengenal akan Engkau. Dan kami mau semakin hari kami semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi keluarga besar kami, bahkan bagi tetangga-tetangga kami di sekitar tempat tinggal kami, supaya kehidupan kami yang sudah mengenal Engkau lebih lagi menjadi berkat. Di dalam kehidupan kami mereka boleh melihat bahwa ada Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sujud bahwa kami lemah, kami banyak kekurangan, tetapi kami beriman ada satu kuasa malam hari ini yang bekerja di hati kami, karena di hati kami sudah Engkau berikan Roh-Mu sendiri Tuhan. Itu yang akan menguatkan kami, memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di Dikaios Ministry, di dalam melewati masa-masa pandemi ini, oleh karena firman-Mu, maka kami akan berbeda dengan orang yang lain. Karena Engkau, bukan karena gagah dan kuat. Terima kasih Tuhan. Kami sehati sepakat, baik di tempat ini, di rumah-rumah, kami mau berdoa bahwa di Dikaios Ministry boleh ada semua karena Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tambahkan pengurapan bagi hamba-hamba-Mu yang ada di Dikaios Ministry, semua juga anak-anak-Mu, tambahkan terus pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kerja di kantor kami. Kami tahu masa pandemi sulit, mereka pun mengalaminya. Tetapi kami sudah punya jaminan. Kami mau bagikan itu bagi mereka. Mungkin kami belum bisa berkata secara langsung, tetapi pada saat kami melihat, kami berdoa satu demi satu. Rekan kerja kami berdoa supaya mereka juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mempunyai satu presiden yang luar biasa, Bapak Jokowi. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu,
pemerintahanmu, Engkau yang pilih. Oleh sebab itu kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, segenap stafnya, sampai ke pimpinan-pimpinan yang terkecil sekalipun ya Tuhan. Berkati mereka. Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu. Kami masuk di dalam satu situasi yang cukup berat, vaksin dari kalangan demi kalangan, tidak mudah. Tetapi malam hari ini kami percaya karena kami lebih lagi mengenal Engkau. Kami punya Engkau yang luar biasa. Keamanan negara kami adalah keamanan kami juga. Oleh sebab itu kami berdoa untuk semua aparat. Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, demi nama Yesus juga, melalui vaksin-vaksin dan juga berkat secara khusus bagi Indonesia, maka kami bangsa Indonesia dapat melewati tahap demi tahap oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, khususnya kembali kepada DKS Ministry. Kami mau berdoa supaya untuk acara-acara berikut Tuhan pimpin, khususnya bagi Gembala Pak Marsyal, Pak Tiasina dan Ibu yang sudah Engkau pilih. Engkau yang pilih Tuhan, kami percaya. Berikan hikmat perlindungan supaya mereka mempunyai kekuatan, mempunyai otoritas, dapat memimpin DKS Ministry ini terus berkembang, bukan untuk DKS Ministry, tetapi untuk Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, biarlah seluruh rencana-Mu bagi setiap kami, seluruh rencana-Mu bagi DKS Ministry akan tergenapi. Oleh karena Engkau, bagian kami hanya taat dan setia, membuka hati, mengenal Engkau lebih lagi. Bahkan kami masuk, kami lebih faham lagi tentang Engkau. Pakai kami secara luar biasa untuk kemuliaan. Terima kasih malam yang luar biasa ini, karena Engkau juga. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terpujilah. Tiba saatnya kami mau minta berkat daripada Bapak yang makasih, kami bersyukur pada kesempatan ini juga Engkau izinkan teman-teman kami dari Seniman Surabaya Sidoarjo yang sudah mulai bergabung bersama kami untuk beribadah. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati mereka dalam aktivitas mereka sebagai seniman, baik itu penyanyi, pemusik, penari, atau apapun dalam kegiatan seni mereka. Sertai dan berkati mereka Tuhan, agar mereka percaya dan mengenal Tuhan Yesus, bahwa sekalipun dalam keadaan sulit seperti ini, mereka tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada penghujung acara ibadah ini, kami mengucap syukur buat pimpinanmu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat peralatan LCD maupun laptop maupun sinyal dari internet yang sudah semakin baik. Sekalipun masih ada kekurangan, tapi kami percaya Kau akan melengkapi di ibadah 2 minggu kemudian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami memohon berkat dari Engkau ya Abah. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kalau Engkau mendengar firman-Mu, firman Tuhan tadi, renungkan dan lakukan dan responi dengan sungguh-sungguh, maka firman yang hidup itu akan membuat Engkau hidup, akan menghidupi Engkau sehingga Engkau selalu kuat dan Engkau berhasil dalam apapun karena firman yang Engkau responi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, Engkau yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ibadah telah berakhir.
Dan kami mengucap syukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini Bapak Ibu sekalian bisa enjoy bersama kami. Dan Bapak Ibu sekalian perlu ketahui link dari Zoom ini sampai jam 9 nanti. Sehingga silakan bagi Bapak Ibu sekalian, karena kita juga sudah cukup lama tidak bertemu, manakala kita ingin saling bertegur sapa sesama teman, kami persilahkan sehingga pertalian hubungan akraban kita tetap terjalin sekalipun kita jarang bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada mau sharing kesaksian juga boleh di tempat ini, silakan langsung saja sharing, nanti kita semua mendengarkan. Mungkin Pak Stevi yang bisa bersaksi, monggo Pak Stevi. Iya, silakan Pak Stevi kalau masih kopi dan kami bisa sharing kesaksian yang sudah dialami. Tuhan Yesus memberkati. There's a light in the window. The table spread in splendor. Someone standing by the open door. I can see the crystal river. Iya, Pak Stevi. Must be here forever. Never in this old city before. I see the bright light shine, not just about the home time. And I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the Gayanya mana gayanya? Sweet faces all familiar. No one so nor feeble anymore. Oh, I'll let some hearted crying. Get out strong, my wing for flying. Never been this homesick before. I see the bright light shine, not just about the home. Ibu Lydia dari Tulungagung, silakan kalau mau bersaksi. Ibu Lydia dari Tulungagung ada. By the door, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I see a bright light shine, Not just about the whole time.